Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan topik kali ini, kita akan membicarakan terkait sports medicine for sports nutritionist. Oke, eh, ada 3 subbagian dari topik ini. Yang pertama terkait female athlete riot, kemudian yang kedua terkait doping and supplement, kemudian yang ketiga terkait long-term athlete development. Untuk yang pertama tentang female athlete riot, sebenarnya ini lebih berbicara terhadap 3 gangguan pada perempuan yang nantinya bisa mempengaruhi performa pada atlet perempuan, ya. Dan ini sebenarnya terjadi memang karena kondisi tubuh perempuan yang berbeda kalau kita bandingkan dengan pada atlet laki-laki, ya, di mana perempuan itu pasti akan mengalami menstruasi, mengalami gejolak hormon, ya, dan berbagai kondisi alami yang memang terjadi pada perempuan. Nah, ada beberapa gangguan yang nantinya jika itu terjadi salah satu atau bahkan seluruhnya, maka bisa mengganggu performa dari atlet perempuan tersebut. Nah, antara lain yang pertama terkait eh, ada atau tidaknya gangguan makan pada atlet ya. Jadi biasanya nantinya bisa mempengaruhi ketersediaan energi yang rendah, baik itu dengan ataupun tanpa gangguan makan. Kemudian kaitannya dengan gangguan menstruasi, dan yang ketiga kaitannya dengan kepadatan tulang yang rendah. Nah, 3 masalah ini yang sering terjadi pada perempuan. Nah, berdasarkan penelitian dari Native et al. Tahun 2007 yang mengungkapkan terkait spektrum female athlete riot, di mana ini saling berhubungan ya, bahwa ketika seorang atlet itu memiliki asupan energi yang rendah, baik itu dia dikarenakan adanya eating disorder maupun tidak, nanti bisa mempengaruhi kejadian amenorrhea atau gangguan menstruasi dan juga kejadian osteoporosis. Nah, ini saling mempengaruhi ya nantinya semua baik itu eh, kurangnya energi dan juga amenorrhea ini nanti sama-sama bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, ini semua bisa dihindari jika kita bisa mengoptimalkan kebutuhan energi pada atlet perempuan, kemudian mencegah adanya gangguan menstruasi, nantinya bisa mengoptimalkan kesehatan tulang. Nah, ini yang nantinya bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa dari atlet perempuan. Nah, jadi memang rendahnya energy availability yang ini biasanya disebabkan karena meningkatnya stres, baik itu stres secara mental maupun stres secara fisik. Ini sama-sama bisa menurunkan kecukupan energi atau menurunkan asupan dari kebutuhan energi dari seorang atlet. Yang nantinya jika energy availability-nya ini menurun, maka yang pertama adalah bisa menyebabkan adanya gangguan hormon ya, gangguan hormon yang nantinya bisa meningkatkan risiko amenorrhea atau gangguan menstruasi sehingga mempengaruhi menstrual function pada atlet perempuan. Begitu juga kurangnya atau rendahnya energy availability dapat menyebabkan dapat mengganggu metabolic mediators dari pembentukan tulang sehingga dapat menurunkan density atau kepadatan mineral pada tulang. Nah, kesehatan tulang ini juga dapat selain dipengaruhi karena menurunnya availability dari energi, bisa juga dikarenakan adanya gangguan pada menstruasi ya, karena dengan adanya gangguan menstruasi dapat mempengaruhi hormon estrogen, kemudian meningkatkan bone resorption, tetapi bone formation-nya ini menurun, sehingga ketika penyerapan tulang itu tidak diimbangi dengan pembentukan atau pembangunan tulang, yang terjadi adalah adanya penurunan kepadatan pada tulang sehingga meningkatkan resiko eh, apa resiko osteoporosis ya. Yang artinya jadi menurunnya bone mineral density yang ini dapat meningkatkan resiko stress fractures. Nantinya akan terjadi irreversible loss of BMD, bone mineral density. Jadi
ketika tulang sudah mengalami penurunan atau kehilangan bone mineral density, nah ini kejadiannya tidak bisa diperbaiki sehingga nantinya kalau ini terjadi terus-menerus sampai bahkan ketika masa dia produktif, nah begitu dia sudah tidak produktif, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami osteoporosis. Ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kejadian female athlete rate tadi. Yang pertama bisa dikarenakan cabang olahraganya, di mana ketika beberapa jenis cabang olahraga ini menekankan terhadap penampilan fisik, seperti contohnya olahraga balet, gimnastik, cheerleading. Nah, ini kan kita ketahui bahwa kecenderungan memang kebutuhan penampilan fisik ini sangat diperhatikan pada atlet perempuan. Sehingga mereka akan cenderung untuk mengurangi asupan makanannya. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan asupan yang bergizi, jadi misalkan dia asal mengurangi porsi ya, maka bisa meningkatkan risiko female athlete tadi. Karena memang mereka dituntut untuk kurus, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tekanan untuk mempertahankan berat badan rendah untuk optimal performance. Nah, ini karena memang dia harus kurus agar performance-nya meningkat, seperti olahraga renang dan atletik cabang olahraga lainnya, seperti maraton juga. Kemudian faktor risiko selanjutnya bisa karena overtraining. Ya, ketika seorang atlet ini melakukan latihan mandiri tambahan, jadi di luar dari jadwal yang sudah ditentukan, maka bisa meningkatkan risiko female athlete tadi. Karena biasanya tidak diikuti dengan pemenuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, dia enggan istirahat bahkan ketika cedera atau sakit. Nah, ini yang sering dilakukan beberapa atlet yang dia mungkin tidak mau mendengarkan sinyal-sinyal dari tubuhnya sehingga mereka tidak sadar ternyata mereka sudah overtraining. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus, maka bisa meningkatkan risiko female athlete rate tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan screening yang biasa ditanyakan pada saat pemeriksaan kesehatan. Mulai dari kapan terakhir mens, usia berapa pertama kali mens, dan begitu seterusnya, yang nantinya intinya ingin mengetahui ada atau tidaknya gangguan female athlete diet tadi. Nanti kemudian akan dilakukan cumulative risk assessment dengan beberapa poin seperti ini ya, dikatakan low risk ketika 0 points each ya. Jadi setiap risk factor ini tidak ada ya. Nah, moderate itu ketika masing-masing skornya 1, high risk ketika masing-masing skornya 2. Nanti dikumulatifkan risk skornya ya. Nanti total skornya ini akan masuk ke sini, dilihat berapa poinnya. Kalau misalkan 0 sampai 1 poin, kita bisa bilang full clearance atau dia low risk. Kemudian ketika 2 sampai 5 poin, dia masuk professional or limited clearance ya. Kemudian atau moderate risk. Nah, ketika poinnya lebih dari sama dengan 6, maka bisa disampaikan bahwa dia restricted from training and competition. Jadi karena dia high risk, jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan latihan bahkan kompetisi. Atau bahkan dia bisa didiskualifikasi. Sehingga pemeriksaan ini memang penting sekali untuk memastikan bahwa atlet perempuan tersebut memang tidak sedang mengalami gangguan, 3 gangguan tadi. Karena ya nanti ya untuk mempertahankan atau memastikan bahwa dia tetap sehat. Ini bahaya female athlete diet seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, ada osteoporosis, kemudian bisa juga stress fracture, kemudian bisa meningkatkan risiko kardiovaskuler juga, meningkatkan gangguan reproduksi, gangguan metabolik, dan juga gangguan performance. Sehingga ini semua kalau misalkan terjadi yang dirugikan selain karena cabang olahraganya, tetapi pada atlet perempuan itu di jangka waktu panjang ya, bahkan nanti ketika dia sudah masuk usia lansia, dia akan tetap merasakan efeknya kalau misalkan pada saat dia masih aktif, dia tidak memperhatikan kesehatannya. Terapi yang sering dilakukan atau diberikan pada atlet perempuan
untuk mengobati tadi ya, untuk menurunkan resiko gangguan tadi, yaitu dengan melakukan fokus terapi, di mana menormalisasi berat badan secara strategi agar menstruasinya kembali normal, kemudian bisa meningkatkan kesehatan tulang. Karena kecenderungan adanya berat badan yang tidak seimbang, terutama ketika dia kurang gizi, biasanya akan mempengaruhi, akan menyebabkan gangguan hormon. Nah, kalau gangguan hormon terjadi, maka dia menstruasinya tidak akan, normal. Biasanya akan sering mengalami gangguan menstruasi yang sehingga nanti kan bisa meningkatkan resiko, gangguan pada tulang. Nah, kalau fokus terapi ini otomatis dengan cara menormalisasi berat badannya dulu, agar mengembalikan, kesehatan menstruasinya dan meningkatkan kesehatan tulang. Di mana ini dilakukan secara multidisiplin ya, bersama-sama bersinergi antara dokter, ahli gizi, pelatih, dan juga psikolog olahraga. Kenapa psikolog? Karena beberapa kasus dia mengalami gangguan makan atau adanya asupan energi yang kurang, itu bisa dikarenakan tadi stres, ya. Sehingga perlu sekali adanya pendampingan dari psikolog pada atlet-atlet yang, memiliki kecenderungan mengalami female athlete riot ini. Kemudian ada terapi farmakologi dan intervensi hormon, ini biasanya tergantung dari penilaian klinis dokter. Kemudian bisa juga dilakukan edukasi, ya edukasi yang menjelaskan bahwa jangan sampai atlet perempuan ini, menormalisasi berat badan yang kurang gitu ya. Jadi menganggap bahwa turunnya berat badan itu yang secara drastis ya, melebihi dari target, itu malah bagus ya, padahal sebenarnya itu kan tidak bagus. Nah, itu yang perlu diedukasi pada beberapa atlet, terutama atlet-atlet mulai dari atlet remaja ya, yang dimana biasanya mereka memang masih minimnya pengetahuan tentang ini. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait doping dan suplemen nutrisi atlet. Doping ini, ketika seorang atlet melanggar satu atau lebih anti-doping rule violation yang sudah secara global diatur oleh World Anti-Doping Association atau WADA, ini akan, mempengaruhi ya, mempengaruhi, kinerja dari atlet tersebut, yang otomatis biasanya kalau dia sudah terkena atau melanggar, peraturan ini, biasanya dia tidak diperbolehkan untuk bertanding. Ada 10 anti-doping rule violation yang harus dipatuhi oleh para atlet di dunia, karena memang sudah diatur secara global oleh WADA. Nah, yang pertama itu, anti-doping rule violation adalah presence of prohibited substance in an athlete sample. Artinya adalah adanya kandungan atau substansi yang terlarang pada sampel yang diambil pada atlet. Jadi misalkan, biasanya nanti sebelum masuk masa kompetisi, para atlet akan dikumpulkan untuk dilakukan tes, ya, tes anti-doping. Nah, nanti diambil sampel darah, sampel urin, ya, dan beberapa sampel yang dibutuhkan memang, itu dicek, ada atau tidaknya prohibited substance, atau substansi atau zat yang terlarang. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan atau berencana menggunakan ya oleh atlet, baik itu substansi atau zat yang terlarang maupun metode yang terlarang. Jadi terkait doping ini tidak hanya zatnya, tetapi metodenya juga tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Ini metode terkait doping ya, mungkin ada beberapa metode yang digunakan untuk mengakali panitia ya, dalam artian agar dia tetap performanya tinggi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, penggunaan maupun dia sudah baru berencana, ketika ketahuan maka dapat melanggar anti-doping rule ini. Kemudian refusing or failing to do a drug test after notification. Jadi setelah pemberitahuan dia menolak atau mungkin gagal untuk melakukan drug test, maka otomatis dia dianggap melanggar anti-doping ini. Jadi misalkan dia menolak untuk melakukan pengambilan sampel, ya otomatis langsung di drop out. Ya. Kemudian committing 3 whereabouts failures, ya, filing failures or missed test dalam 12 bulan. Jadi dia
gagal atau ketinggalan melakukan tes selama 12 bulan, ini juga bisa dianggap melanggar aturan anti doping. Kemudian tampering testing proses mengganggu proses pada saat testing ya, merekayasa itu juga bisa. Kemudian possession of prohibited substance and or prohibited methods. Jadi ketika atlet tersebut memiliki diketahui memiliki zat-zat yang terlarang, yang dilarang oleh asosiasi ya, ataupun memiliki metode yang terlarang ya, yang melanggar anti doping. Jadi dianggap sudah melanggar anti doping. Kemudian trafficking in any prohibited substance or prohibited method. Dia melakukan jual beli. Jadi misalkan dia tidak menggunakan, tapi dia menjual doping ya secara jelas atau metodenya ya secara jelas dia melakukan pada atlet lain, dia juga akan dikenakan aturan ini. Kemudian administration to an athlete of any prohibited method or prohibited substance, assisting, encouraging, aiding, abetting, covering up. Jadi yang semua terkait dengan metode maupun zat yang terlarang pada atlet ya, mulai dari administrasinya, membantu assistingnya, mendukung seorang atlet untuk melakukan doping ya, memberikan doping, menutup-nutupi. Jadi mungkin antara sesama rekan atlet ya, dia saling menutupi. Nah, ini juga otomatis dikenakan pelanggaran anti doping. Kemudian complicity involvement in an AGRV committed by another person, such as helping to cover up, ya, avoid detection, will be sanctioned in the same way as that violation. Jadi intinya dia menutup-nutupi atau menghindari agar tidak terdeteksi atau melakukan berbagai cara agar gimana nih caranya biar tidak terdeteksi nih dopingnya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau ketahuan pasti langsung dianggap melanggar anti doping. Kemudian prohibited association associating with a person such as coach, doctor, or physio who has been found guilty ya, akan otomatis ban of up to 2 years. Jadi ketika seorang atlet ini dia secara langsung berhubungan dengan pelatih, dokter maupun fisio yang sudah sebelumnya dikenakan sanksi ya, bahwa dia karena sudah melakukan pelanggaran doping, otomatis atlet tersebut juga akan dikenakan pelanggaran ini. Contoh kasusnya misalkan atlet A mulai melihat bahwa di gym tempat ia latihan mandiri ini menjual suplemen atau vitamin yang banyak dibeli oleh klien langganan gym tersebut. Di mana mungkin kliennya tidak semuanya atlet ya. Dan dia mulai menanyakan ke teman-temannya di gym. Dan semua orang yang ia tanya mengatakan merasa lebih segar. Nah, ketika setelah latihan langsung meminum suplemen tersebut ya, dia merasa lebih segar. Akhirnya dia memutuskan membeli dan mulai mengkonsumsi suplemen. Ketika dilakukan pemeriksaan doping test out of competition, hasil tesnya ternyata diketahui positif. Nah, apakah atlet tersebut dianggap melakukan doping? Maka kita bisa simpulkan bahwa ya, atlet tersebut sudah dianggap melakukan pelanggaran doping ya. Karena walaupun dia tidak tahu bahwa suplemen yang dia minum itu ternyata mengandung zat doping, tapi karena dia sudah terlanjur mengkonsumsi, maka sudah dianggap ya melakukan pelanggaran doping tersebut. Lalu bagaimana caranya agar seorang atlet ini terhindar dari kejadian seperti ini? Maka dia harus berani bertanya ke si penjual suplemen itu. Ini kandungannya apa? Dan dia harus mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokternya atau ke ahli gizinya atau ke coachnya apakah boleh meminum suplemen ini. Jadi dia harus mendapatkan ACC dari coachnya. Biasanya para coach atau pelatih itu sudah hafal suplemen-suplemen mana yang aman dan suplemen-suplemen mana yang tidak boleh dikonsumsi oleh atlet. Jadi dia harus make sure dulu bahwa suplemen ini memang aman dan boleh dikonsumsi. Nah, is it fair that an athlete can be banned from sport for taking a prohibited substance by mistake? Ya, mau gimana lagi? Kita tidak tahu apakah dia emang sengaja atau tidak. Yang tahu kan hanya diri atlet itu. Jadi memang dari peraturan, intinya apapun tindakan, apapun kejadian yang dia lakukan, misalkan sengaja maupun tidak sengaja, dia menggunakan doping, baik itu kesalahan ataupun mungkin dijebak atau bagaimana, tetap dianggap
dia sudah melakukan pelanggaran anti doping. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi atlet? Ya, bisa dilakukan edukasi, beberapa zat yang tidak boleh dikonsumsi, bisa melakukan konseling ya kepada beberapa atlet terkait hal ini. Karena your body, your responsibility. Karena atlet ini sudah dianggap mereka sudah mampu bertanggung jawab terhadap tubuhnya masing-masing. Dan dia harus tahu apa yang sudah dikonsumsi itu boleh atau tidak. Ini ada beberapa nutritional supplements ya yang memang masih boleh dikonsumsi oleh atlet karena tidak dilarang, kemudian legal ya. Kemudian tujuannya untuk mendukung asupan sehari-hari itu boleh. Dan lebih dari 70% orang yang aktif berolahraga mengkonsumsi suplemen nutrisi setiap hari. Jadi tidak semua suplemen itu dilarang. Jadi dilihat lagi ya kandungannya itu apakah mengandung zat-zat terlarang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen dapat terkontaminasi oleh substansi atau zat yang dilarang seperti anabolik steroid, stimulans, efedrin, dan juga beta-2 agonis. Nah, ini nggak boleh. Kontaminasi suplemen dan doping yang tidak disengaja. Jadi, sebuah studi menemukan bahwa sekitar 33% suplemen gagal lolos quality assurance test, ya, tetapi tidak ada bahan baku aktif yang dilaporkan. Tetapi ditemukan banned substance seperti steroids, testosteron, stimulans pada suplemen tersebut. Nah, di Inggris 44% dari pelanggaran anti-doping rule violations disebabkan oleh konsumsi atau penggunaan suplemen yang tak diketahui doping. Jadi beberapa produsen suplemen harus berhati-hati ya agar tidak sampai bersinggungan dengan zat-zat yang terlarang ini. Nah, risk awareness oleh USADA, jadi United States Anti-Doping Agency membuat daftar informasi terkait keamanan dan risiko menggunakan suplemen. Jadi sudah ada beberapa, ada guide-nya tersendiri. Ini beberapa zat yang sering ditemukan pada suplemen dan bertanggung jawab atas 283 tes positif tahun 2011 dan 169 di 2013. Itu adalah zat metilhexaneamin. Ya, sehingga beberapa produk yang mengandung metilhexaneamin ini sudah ditarik dari peredaran. Nama lainnya ada banyak ya. Kemudian sehingga sebaiknya memang pada suplemen itu, ketika konsumsi suplemen itu harus dilihat dari nilai kebutuhannya, nilai risikonya, dan nilai konsekuensinya. Ingat, tidak ada jaminan bahwa sebuah suplemen bebas sepenuhnya dari zat atau substansi yang dilarang. Jadi, kita kembalikan lagi pada diri kita, apakah kita membutuhkan suplemen ini. Ya, dan sudah harus berdasarkan rekomendasi dokter atau ahli gizi, dan juga coach. Ini nilai kebutuhan sebelum menggunakan suplemen dipastikan bahwa strategi nutrisi, latihan, dan gaya hidup sudah optimal. Ya, tadi dikonsultasikan dengan yang ahli. Kemudian nilai resikonya apakah aman, ya, apakah terbukti efektif. Ya, suplemen yang menyatakan memberi manfaat spesifik bagi otot atau muscle building atau fat burning lebih mungkin terkontaminasi oleh anabolic steroids stimulans. Jadi harus berhati-hati. Dilihat fungsinya. Kemudian inform sport. Nah, ini meminimalisir risiko, kemudian tidak mengetes semua banned substance, specific products only, not brands. Bisa dicek di sini. Kemudian nilai konsekuensinya, sanksi akan diberikan jika sinyal positif. Pengurangan sanksi bisa diperoleh jika terbukti dia tidak sengaja. Ada buktinya ya. Kemudian bukti no significant fault or negligence. Jadi lihat secara nyata tidak melakukan kesalahan dan tidak tidak ada negligence gitu ya. Kemudian memberikan bantuan yang bermakna dalam menemukan atau menyelidiki EDRV lainnya. Karena penggunaan doping ini akan memberikan efek baik itu jangka panjang maupun jangka pendek terhadap kesehatan atlet. Untuk konsekuensi pelanggaran anti doping ini ada pemberhentian dari olahraga sampai 4 tahun hingga seumur hidup. Konsekuensi lainnya adalah biasanya mereka akan dilarang untuk muncul di media, dan beberapa atlet yang terkenal kan biasanya mereka sudah ada kontrak sponsor dan lain sebagainya, maka akan diputus kontraknya. Biasanya oleh sponsor secara otomatis akan terputus kontraknya. Bahkan mungkin dia harus membayar denda karena sudah menyalahi aturan di awal terkait sponsorship.
yaitu dengan tidak menggunakan doping. Intinya harus teliti dan mempelajari nama produk dan komposisi suplemen, cek Inform Sport, kemudian mendokumentasikan atau men-screenshot semua bahan atau produk yang diteliti termasuk yang dipilih, dan adanya data penggunaan. Jadi, apapun yang dikonsumsi ketika seorang atlet, dia sadar, dia harus berhati-hati dengan apa yang dikonsumsi, dia harus mencatat suplemen-suplemen apa saja yang diminum, obat-obat apa yang diminum. Kalaupun dia ke dokter, dokter itu harus paham bahwa dia atlet, sehingga meresepkan obat yang tidak mengandung steroid, tidak mengandung stimultan, ya, dan lain sebagainya. Yang aman memang dikonsumsi oleh atlet. Bagian yang ketiga pada materi kali ini yaitu long-term athlete development. Ini adalah pembinaan atlet jangka panjang yang disesuaikan dengan tahap perkembangan individu, baik fisik, mental, kognitif, dan emosional. Tujuannya adalah untuk agar atlet mencapai potensi olahraga yang maksimal. Berdasarkan fase pertumbuhan manusia, ya, ini ya dibagi ada mulai infancy, early childhood, middle childhood, adolescence, kemudian adult. Biasanya sih mulai dari umur 3 sampai 8 tahun sudah, kalau memang sudah diproyeksikan sebagai atlet, biasanya sudah mulai dilakukan pelatihan, ya. Karena pada masa pertumbuhan ini proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel ini tidak dapat kembali dan dapat diukur, kemudian perkembangannya, ya, proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan ini tidak dapat diukur, hanya dapat diamati. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Ini yang nantinya harus diperhatikan pada atlet yang sudah diproyeksikan sejak dia masih anak-anak. Ini kapan terjadinya growth spurt pada perempuan dan ini pada laki-laki. Growth spurt adalah peningkatan pertumbuhan dan perkembangan secara signifikan pada seseorang. Ya, biasanya ini terjadi kalau perempuan pada usia 10 sampai 11 tahun, dia akan tiba-tiba tinggi, tiba-tiba akan mengalami perubahan hormon, bahkan mungkin ada yang mengalami menstruasi. Kemudian pada laki-laki itu growth spurtnya itu 12 sampai 13 tahun. Tinggi badan, high velocity naik lebih dulu di perempuan, usia 11 tahun dan stop di usia 16 tahun. Sementara laki-laki mulai di usia 13 dan stop di usia 18 tahun. Maka kita sering melihat, ya, biasanya perempuan, misalkan dia masih remaja nih, anak umur perempuan 11 tahun dengan laki-laki 11 tahun, biasanya pasti lebih tinggi yang perempuan. Tapi begitu sudah melewati usia 13 tahun, tiba-tiba yang laki-laki akan menyalip atau mendahului pertumbuhan dari yang perempuan. Biasanya seperti itu. Biasanya ini dipengaruhi oleh panjang tulang, ya. Nah, ketika panjang tulang terganggu, maka dia tidak akan bertambah tinggi. Contohnya karena diakibatkan trauma yang mengganggu sumbu pertumbuhan di tulang. Ini pertambahan kepadatan tulang, ya. Ini bone growth pada perempuan dan pada laki-laki. Peak bone mass-nya berbeda, ya, pada perempuan dan laki-laki. Dan kenapa kok osteoporosis itu sangat sering terjadi pada perempuan? Karena memang pada perempuan ini akan terjadi bone loss due to menopause, ya. Jadi akan kehilangan tulang dikarenakan menopause. Ketika sudah masuk usia lansia kepadatan tulang akan turun secara drastis. Berbeda pada laki-laki, biasanya hanya decreasing bone mass. Ini karena usia. Jadi tidak turun secara signifikan seperti pada perempuan. Ini beberapa pertumbuhan organ sistem tubuh ini terjadi pada seluruh bagian tubuh, ya, mulai dari muskuloskeletal sampai hormonal. Semua mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan itu kaitannya dengan kemampuan fisik motorik, mental, kognitif, emosional, ya, mulai dari early childhood, middle childhood, sampai adolescence. Ini adalah perkembangan. Jadi kok pertumbuhan itu tadi terkait pertumbuhan organ, pertumbuhan hormon, pertumbuhan beberapa jaringan tubuh. Nah, kalau perkembangan adalah terkait kemampuan seseorang, misalkan mulai dari early childhood itu kemampuan motorik kasar, halus, ya, kemampuan menilai visual spasial, ya, koordinasi gerakan. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan. Keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan inilah yang diperlukan terutama pada atlet, ya. Nah, long-term athlete development ini biasanya dilihat dengan kemampuan olahraga dan juga physical activity-nya. Kenyataan di lapangan, periodisasi tidak selalu sejalan dengan fase pertumbuhan atau perkembangan anak. Menang menjadi goal jangka pendek yang diutamakan,
dan mementingkan kompetisi di tahap childhood dan juvenile yang akan menyebabkan kerugian dalam kemampuan olahraga anak di kemudian hari. Jadi eh, kompetisi di waktu dia masih anak-anak atau juvenil ya nih, sorry, juvenil, remaja, eh itu tidak penting sebenarnya untuk dia mengejar kemenangan, tapi yang penting adalah dia mengejar konsistensi kemampuan yang mana nantinya akan meningkatkan performanya secara perlahan, dan saat dia sudah masuk usia produktif, usia sudah di atas 15 tahun, 18 tahun, dia akan semakin bagus performancenya. Karena kalau terlalu dipaksakan untuk agar selalu menang pada masa anak-anak, nanti bisa menyebabkan gangguan perkembangan, ya. Karena semua ada fasenya. Model ini dikembangkan dengan konsep untuk menjadi atlet harus melakukan 10.000 jam latihan selama 10 tahun. Jadi, individual athlete and or team ini dilakukan diberdampingi oleh coach atau trainers dan ada scientific support yang membantu seseorang agar meningkat performanya. Ini beberapa contoh panduannya berdasarkan apa namanya usianya ya terkait long term athlete development model. Jadi di mana siapa yang mendampingi, trainingnya seperti apa, lalu kompetisinya ada atau tidak. Nah ini dilihat seperti contoh misalkan untuk anak usia ini ya di bawah 6 tahun, ketika kita ingin memproyeksikan dia sebagai atlet, di mana latihannya? Bisa di rumah, daycare, sport program, ya, preschool, community recreation. Nah, leadernya siapa? Lebih dipentingkan orang tua, guru TK, guru daycare, ya. Trainingnya apa? Tidak ada. Lebih ke fokus untuk meningkatkan basic movement ya, seperti running, jumping, wheeling, ya, kicking, throwing, catching. Jadi lebih meningkatkan kemampuan motoriknya. Kompetisinya ada atau tidak? Tidak ada sebenarnya. Ini untuk long term atlet ya, yang memang dia dibentuk menjadi atlet untuk masa depannya. Ya bukan sekedar pertandingan biasa. Jadi kalau sering kita temukan ada perlombaan anak-anak ya itu nggak masalah karena memang mungkin itu tidak diperuntukkan untuk long term athlete development. Jadi ini yang diperuntukkan untuk long term athlete development model. Sampai nanti dia active for life ya, sudah selesai pensiun, memasuki usia berapapun ya, itu nanti disesuaikan. Sorry. Nah, ini long-term development in sport and physical activity. Learning to train and training to train adalah fase krusial, sehingga bisa ditentukan apakah dia harus make or break ya pada atlet. Nanti ketahui fase pertumbuhan dan perkembangan anak dengan mengecek tinggi badan, berat badan secara teratur, kemudian mencatat menarki, mulai mens ya, sesuaikan program latihan dan nutrisi dengan fase, edukasi yang menunjang ya, rujuk jika memang diperlukan. Baik, terima kasih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.